Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Febi Andianti dan teman kelompok saya Amanda Rizky. Di sini kami akan menjelaskan materi yaitu terampil bersastra. Yang pertama yang akan kami bahas ada ihwal sastra. Yang kedua ada apresiasi karya sastra secara reseptif. Yang ketiga ada apresiasi karya secara dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta yang merupakan gabungan dari kata sas, berarti mengarahkan, mengajarkan, dan memberi petunjuk. Kata sastra tersebut mendapatkan akhiran tra yang biasanya digunakan untuk menunjukkan alat atau sarana. Sehingga sastra berarti alat untuk mengajar, buku petunjuk, dan pengajaran. Menurut Sumarjo dan Saini menyatakan bahwa sastra adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dalam alat bahasa. Sehingga sastra memiliki unsur-unsur berupa pikiran, pengalaman, ide, perasaan, semangat, kepercayaan, keyakinan, ekspresi atau ungkapan, bentuk dan bahasa. Sastra anak-anak adalah bentuk kreasi imajinatif dengan paparan bahasa tertentu yang menggambarkan dunia rekaan, menghadirkan pemahaman dan pengalaman tertentu, dan juga mengandung nilai estetika tertentu yang dapat dibuat oleh seorang dewasa atau anak-anak. Sastra anak-anak bukan dibatasi oleh siapa pengarangnya, melainkan untuk siapa karya itu diciptakan. Hook mengemukakan bahwa siapapun yang menulis sastra anak-anak tidak perlu dipermasalahkan, asalkan dalam penggambarannya ditekankan pada kehidupan anak yang memiliki nilai kebermaknaan bagi mereka. Menurut Naraton menjelaskan bahwa sastra anak-anak adalah sastra yang mencerminkan perasaan dan pengalaman anak-anak melalui pandangan anak-anak. Apresiasi sastra anak secara reseptif. Apresiasi sastra anak secara reseptif adalah kegiatan mengapresiasi dengan teori resepsi pada sebuah karya. Resepsi dapat diartikan sebagai terbuka atau menerima. Dikatakan apresiasi reseptif karena pada tahap apresiasi ini pembaca karya sastra baru dalam tahap menyerap, menggali isi yang dipesankan pada karya sastra yang dibacanya tersebut. Pada dasarnya mereka belum menghasilkan apapun sebagai produk kegiatan apresiasinya. Dikuatkan oleh Muhammad bahwa apresiasi sastra anak secara reseptif adalah penghargaan, penilaian, dan penghayatan terhadap karya sastra anak-anak, baik yang berupa puisi, prosa, maupun drama yang dapat dilakukan dengan cara membaca, mendengarkan, dan menyaksikan pementasan drama. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa apresiasi sastra anak secara reseptif pada hakikatnya merupakan kegiatan bersastra yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara menghargai, menikmati, menilai, dan menekuni terhadap karya sastra yang dibacanya, baik karya sastra anak itu berbentuk puisi, prosa, maupun drama. Ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi sastra anak secara reseptif. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pendekatan emotif. Pendekatan emotif merupakan pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk mampu menemukan dan menikmati nilai keindahan atau estetis dalam suatu karya tertentu, baik dari segi bentuk maupun dari segi isi.
Aminuddin mengungkapkan bahwa pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan unsur-unsur yang mengajak emosi dan perasaan pembaca. Ajukan emosi itu berhubungan dengan keindahan penyajian bentuk maupun ajukan emosi yang berhubungan dengan isi atau gagasan lucu atau menarik. Yang kedua, ada pendekatan didaktis. Pendekatan didaktis mengantar pembaca untuk memperoleh berbagai amanat, petua, nasihat, atau pandangan keagamaan yang sangat erat dengan nilai-nilai yang dapat memperkaya kehidupan rohaniah pembaca. Aminuddin mengemukakan bahwa pendekatan didaktis adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan, evaluasi, maupun sikap pengarang terhadap kehidupan. Gagasan, tanggapan, evaluasi, maupun sikap itu dalam hal ini akan mampu terwujud dalam suatu pandangan etis, filosofis, maupun agamis, sehingga akan mampu memperkaya kehidupan rohaniah pembaca. Yang ketiga, pendekatan analitis. Pendekatan ini membimbing Anda untuk memahami secara lebih lengkap dibanding pendekatan emotif dan didaktis. Pendekatan analitis merupakan pendekatan yang berupaya membantu pembaca memahami gagasan, cara pengarang menampilkan gagasan, sikap pengarang, unsur intrinsik, dan hubungan antara elemen itu sehingga dapat membentuk keselarasan dan kesatuan dalam rangka terbentuknya totalitas bentuk dan maknanya. Apresiasi sastra produktif. Apresiasi sastra ekspresif atau produktif merupakan kegiatan mengapresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Apresiasi sastra secara ekspresif atau produktif tidak mungkin terwujud tanpa diberikan pengajaran menulis, khususnya menulis kreatif di sekolah dasar. Dalam kegiatan bersastra secara ekspresif atau produktif, metode yang sesuai untuk digunakan dalam mengapresiasi sastra adalah metode produktif. Metode ini diarahkan pada aktivitas berbicara dan menulis. Siswa harus banyak berbicara atau menulis untuk menuangkan gagasan-gagasannya. Ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi sastra anak-anak secara produktif. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pendekatan parafrastis. Pendekatan parafrastis atau parafrase merupakan salah satu keterampilan yang dapat meningkatkan apresiasi sastra siswa. Parafrase adalah strategi pemahaman makna suatu bentuk karya sastra dengan cara mengungkapkan kembali karya pengarang tertentu dengan menggunakan kata-kata yang berbeda dengan kata-kata yang digunakan pengarang. Pendekatan analitis. 1. Pendekatan analitis merupakan pendekatan yang mengarahkan pembaca untuk memahami unsur-unsur intrinsik yang membangun suatu karya sastra tertentu, unsur-unsur yang satu dengan yang lain. Menurut I.A. Richard, dalam Situmorang 1980, ada dua hal pokok yang membangun puisi, yaitu hakikat puisi dan metode puisi. Hakikat puisi meliputi tema, rasa, nada, dan amanat. Sedangkan metode puisi meliputi diksi, gaya bahasa, kata konkret, imagery, ritme, dan rima. Hubungan keduanya sangat erat oleh Tarigan 1989, seperti hubungan jiwa dan tubuh, sehingga hakikat puisi dapat disebut sebagai unsur batiniah dan metode puisi disebut dengan unsur lahiriah puisi. Penerapan pendekatan analitis dalam upaya meningkatkan apresiasi sastra anak SD secara produktif. Langkah-langkah menulis puisi sebagai berikut. 1. Mengamati suatu objek secara cermat. 2. Tentukan tema lalu dijadikan judul puisi. 3. Susun alur, lalu kembangkan menjadi cerita. 4. Susunlah berurutan ke bawah, satu baris, satu kalimat pendek. 5. Jika ada kalimat yang panjang, pendekkan dengan membuang kata-kata sambung yang tidak penting. 6. Cari kata atau kalimat yang intensitas, keindahan, dan maknanya kurang kuat dengan kata-kata yang lebih indah dan imajinatif. Cermati terus-menerus tiap kalimat atau kata dengan memperhatikan keindahan, bunyi,
dan penggunaan gaya bahasa bila memungkinkan. Kesimpulan, menurut Tarigan, sastra anak-anak adalah bentuk kreasi imajinatif dengan paparan bahasa tertentu yang menggambarkan dunia rekaan, menghadirkan pemahaman dan pengalaman tertentu, dan mengandung nilai estetika tertentu yang dapat dibuat oleh dewasa ataupun anak-anak. Sastra anak-anak bukan dibatasi oleh siapa pengarangnya, melainkan untuk siapa karya itu diciptakan. Apresiasi sastra anak secara reseptif pada hakikatnya merupakan kegiatan bersastra yang dilakukan oleh peserta didik dengan cara menghargai, menikmati, menilai, dan menekuni terhadap karya sastra yang dibacanya. Baik karya sastra anak itu berbentuk puisi, prosa, maupun drama. Ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi sastra anak-anak secara reseptif, yaitu pendekatan emotif, pendekatan didaktis, dan pendekatan analitis. Apresiasi sastra produktif, apresiasi sastra ekspresif atau produktif merupakan kegiatan mengapresiasi karya sastra yang menekankan pada proses kreatif dan penciptaan. Apresiasi sastra secara ekspresif atau produktif tidak mungkin terwujud tanpa diberikan pengajaran menulis, khususnya menulis kreatif di sekolah dasar. Ada beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam mengapresiasi sastra anak-anak secara produktif, yaitu pendekatan parafrasis dan pendekatan analitis.